pokoknya yang sampah dapur harus selesaiin di rumah ya. Sok mau apa? Ada yang bikin apa? Loseda, lodong sisa dapur. Ada yang apa namanya kantong takakura atau apa? Mangga, sok saya bantu gitu. Ditegur dong aku sama tetangga. Karena nggak setuju. Ibu, nggak usah riweuh. Kan kita udah bayar tukang sampah, biarnya tukang sampah yang beresin gitu. Hutannya udah kelihatan gitu kan. Nah, tapi mereka, tanah binatangnya jadi banyak sekarang, kupu-kupunya jadi banyak. Akhirnya. Ada kubang, ada segala macam. Oke, kita selebrasi. Nah, selebrasinya itu anak-anak bikin topeng biodiversity. Oh, ada topeng biodiversity. Bikin topeng. Mereka bikin, kita workshopin di sekolah pakai bahan daur ulang. Seneng banget udah bisa main ke rumah ibu hari ini. Udah jalan-jalan juga ya di Bandung. Sama padahal kan dulu juga saya tinggal di Bandung ya. Cimahi. Di Cimahi. Aku nggak. Sakendik atau Bandung paling itu Sakendik ya. Cuma kalau dilihat-lihat ya Bu ya dari zaman dulu sampai sekarang kita tuh punya permasalahan yang nggak pernah selesai dari dulu geningan ya. Iya. Leuwih gajah ya. Leuwih gajah betul, sampah ya Bu. Iya betul. Padahal kan anak mudanya banyak. Ya. Kreatif pula ya. Ya. Terus kampus-kampus ternama tuh banyak pisan di Bandung gitu. Asumsinya kampus ngeluarin inovasi ya. Iya dong, iya ya. dong. Kan banyak inovasi baru, banyak penelitian, kemudian banyak pemikiran-pemikiran kreatif. Kira-kira nggak mau kerja sama gitu, kolaborasi pemerintah, anak muda? Kalau menurut saya kolaborasi itu kan mirip banget sama orang bercinta ya. Oh, iya kan? Iya dong, harus saling suka, iya, saling betul. sayang. Pertama menghargai, yang kedua memang saling merasa membutuhkan dan saling melengkapi ya. Betul, baru bisa kolaborasi. Jadi mungkin belum ada cinta. Oke. Tapi balik lagi ke sampah. Oke. Ya. Sebenarnya masalah sampah itu bukan hanya di Bandung lah ya. Semua punya persoalan. Iya. Bali sampah, Jakarta Bantar Gebang dikirim ya. Oke. Nah, lebih gajah dulu. Betul. Kan juga sampah dari Bandung sebetulnya sampai bencana segala macam. Tapi begini, sampah itu sebenarnya itu banyak elemen. Pertama, teknologi. Yang paling utama sebetulnya perilaku kita manusia. Dari kebiasaan kita ya. Apakah dia nyampah banyak, bertanggung jawab kepada sampahnya, atau dia suka-suka, dia memilah atau tidak, dia berusaha mendaur ulang atau tidak, dia berusaha menggunakan sampah itu untuk input yang berikutnya atau itu kan masalah ya. Nah, mungkin begini, mungkin di Bandung itu memang sistemnya belum jalan. Belum jalan sistemnya, tapi ada berarti dong kalau sistemnya ada. Ada lah. Kalau kita lihat ada yang tukang ngangkat-ngangkat gerobak sampah dong. Ada TPS dong. Ada, iya. TPS sekarang udah diganti magot-magot kan. Oke. Ada TPA Sarimukti yang antrinya lama itu. Iya, itu dan masih ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau cerita tentang kota, ada komponen yang memang beberapa komponen harus kita perhatikan ya. Ada orangnya, ada tata kelolanya, ada infrastrukturnya, ada dananya. Itu semua saling melengkapi ya. Betul. Kalau kurang satu ya nggak akan tercipta goalsnya. Dan orangnya benar kata Teteh tadi, bukan hanya pemerintah. Penduduknya memang harus. Sekolahnya juga harus ngajarin. Sekarang sudah sampai sekolah nih dong berarti ya? Ya. Sudah. Sekolah sudah diajarkan untuk memilah sampah dengan mana organik, anorganik, dan setiap hari kita harus menimbang sampah berapa. Itu mulai dari sekolah ya? Dari sekolah. SD loh. Dari SD. Anak-anak itu disuruh bertanggung jawab nih, sekolah kelas ini berapa kilo, kelas ini berapa kilo, harus mulai pilah. Apalagi sekarang ada MBG, jadi ada sampah organiknya lebih banyak. Jadi mereka itu disuruh untuk memilah sampah dari mulai kelas. Gitu. Pertanyaannya kenapa SD Bu? Padahal kan di sini banyak ya mahasiswa. Belum tentu kan, ini kita punya contohnya SD, mungkin di SMP juga ada. Ada ya juga gitu. Mungkin loh ya. Kita kan nggak tahu kan, nggak ada orang yang tanya. Mulainya dari SD. Ya kita case-nya SD ya. Tapi menurut saya bagus banget kita ngambil case SD karena memang habit, kebiasaan itu kan harus dibangun lebih awal, lebih dari kecil ya. Gitu ya. Kalau misalnya yang udah dewasa udah keburu rusak gitu ya udah biarin aja gitu. Tapi yang baru-baru yang ke depan itu mungkin harus lebih baik. Bisa lagi dikasih. Iya, lebih konkret mungkinnya. Kalau SD lebih ngelihat nyatanya, jadi mereka langsung
langsung tahu ya, bisa langsung merasakan. tahu, iya. Tapi Bu, sekarang gini ya, apalagi yang udah dewasa, apalagi contohnya saya lah gitu. Kita udah dewasa, kita paham banget ini sampah organik, sampah plastik, mana yang bisa didaur ulang. Di rumah kita pisah-pisahin, kita pilah. Tapi begitu sampai ke tempat pembuangan akhir, disatuin lagi. Ada kasus di Bandung, bukan di Bandung, di jalan ini. Kita di WA grup RT ngajakin, ayo kita pilah deh, aku bilang. Pokoknya yang sampah daun saya terima di rumah aku. Kan numpuk tuh di depan. Nanti bisa dipakai untuk bikin hutan Miyawaki atau apa gitu kan. Si daunnya itu, komposnya itu kita masukkan situ. Terus aku bilang, pokoknya yang sampah dapur harus selesaiin di rumah ya. Sok mau apa? Ada yang bikin loseda, lodong sisa dapur, ada yang kantong takakura atau apa. Mangga, sok saya bantu gitu. Ditegur dong aku sama tetangga. Karena nggak setuju. Ibu, nggak usah riweuh. Kan kita udah bayar tukang sampah, biarnya tukang sampah yang beresin gitu. Padahal yang bersangkutan adalah dosen. Oh, harusnya lebih ngerti ya. Iya, betul sekali. Tapi ya begitulah. Tapi tadi nyebut apa? Hutan Miyawaki. Apa ini hutan Miyawaki? Kok kayak namanya kayak nama-nama Jepang? Hutan Miyawaki itu adalah satu metode yang dikembangkan oleh Profesor Miyawaki tahun 70-an di Jepang. Ini adalah satu hutan yang memang didorong untuk ditumbuhkan di wilayah perkotaan. Yang ruangnya sempit. Kayak contoh nih di sekolahnya Bu Emma, kita udah bikin 2 plot ya, 2 kali 14 ya Bu ya, meter persegi. Nah, jadi paling kecil ukurannya 12 meter persegi. Bisa 3 kali 4, bisa 6 kali 2 gitu. Apa yang kita tanam? Tanaman keras, jadi yang berkayu. Jadi nggak boleh seledri gitu, boleh sih, teman toge nggak boleh, toge additional gitu kan. Nah, 1 meter persegi itu 3 pohon. 3 pohon. Kalau misalnya Anda lihat, biasanya orang bikin hutan, nanam hutan, itu jaraknya 6 meter, besar-besar ya. Ini jauh. Ini mah padat. Gitu. Kenapa begitu? Jadi si profesor itu bilang, kalau kita beli nutrisi cukup, dari 80 cm ke bawah itu harus full food. Saya sama Bu Emma, ayo kita lapisin mediumnya yang bagus, yang media tanahnya. Lapisin kardus sama anak-anak gitu. Nah, di antara ini kita boleh tanam tuh toge, sayur, kecil. Jadi Kenapa boleh ya? Itu bukan buat hutan Miyawaki, tapi buat yang nanam. Supaya tetap semangat. Ditanam selada, ditanam kangkung, ditanam bisa panen ya? Panen yuk gitu. Kan itu 3 minggu panen. Jadi semangat lagi. Jadi memelihara semangatnya gitu. Berarti ini masuk ke biodiversity, tapi karena ini di kota jadi urban biodiversity. Betul sekali. Nah, ada nggak sih kata Sundanya gitu? Ternyata kami bicara dengan Dr. Zain dari SAPPK ITB, Kang Zain saya sebutnya. Kang, ada nggak, dia tuh ahli budaya Sunda tentang lanskap. Ternyata ada. Nanti kita ada namanya. Leuweung talun. Jadi yang kecil, padat itu namanya talun. Baladahan itu yang dikonsumsi mikro. Oh, jadi namanya leuweung talun baladahan mikro. Oke. Kalau saya mah leuweung geledegan, Bu. Geledegan mah kan besar. Oh, ini mah kecil. Jadi beda. Beda. Jadi ini sudah diuji, sudah dicek sama ahlinya. Beliau disertasinya tentang budaya lanskap orang Sunda. Kalau tadi kita ngomongin soal urban biodiversity ya, Bu ya. Karena asumsi atau persepsi orang-orang tuh mikirnya biodiversity itu hanya di hutan, Bu. Kenapa ini di kota gitu? Apalagi di Bandung. Jadi gini, tadi kita cerita sampah ya. Sampah itu kalau tidak dikelola segala macam menjadi racun dan merusak segala macamnya. Jadi tanaman aslinya bisa hancur karena sampah, manusianya juga bisa sakit, binatang-binatangnya juga pada punah dan sebagainya begitu ya. Nah, kemudian kita berpikir gimana kalau kita mulai dengan mengembangkan biodiversitas perkotaan tapi sekaligus mengelola sampah, merestorasi lingkungan. Itu yang kami lakukan dengan SD 69 dan SMP 51 di Cipamongkolan. Jadi kita mulai mengolah nih sampah-sampah kompos itu dimasukkan menjadi awal dari si hutan mikro itu. Kemudian bareng-bareng dengan anak-anak itu mulai menanam. Nah, menanamnya apa? Menanamnya bermacam-macam. Kenapa? Karena sempadan sungai itu ada fungsinya. Dia bisa merestorasi
kualitas air dan udara dari sungai itu kalau dia berisi beraneka ragam tanaman. Kalau isi beraneka ragam bangunan Tidak bisa. Nggak bisa. Karena fungsi tanaman tadi Iya. bukan hanya buat dimakan buah-buahan ya. Fungsi tanaman yang beragam itu memperbaiki kualitas udara, menjaga alur angin. Bayangin ya, kalau misalnya semua pohonnya apa? Habis misalnya nggak ada. Ada, tapi tapi- semacam Oh, gitu. satu sama semua. Iya. Kan di bawahnya teh angin apa segala macam. Nah, karena ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang bawah, itu saling melengkapi. Itu urban biodiversity. Itu urban biodiversity ya. Tuh. Jadi berarti ini ada kaitannya dong ya. Iya. Dengan tujuannya ke sana Gold. Jadi ini bikin Bandung jadi lebih Iya. berhiber. Kalau zaman dulu kita bilangnya berhiber, masih nggak sih Bu? Nggak tahu kadang-kadang. Oke. Persoalan kota itu lahannya sempit. Oh oke. Gimana kita mau bikin hutan kalau lahannya sempit? Ternyata ada metode. Oh. Profesor Miyawaki itu yang memang mengeluarkan di tahun 70-an. Bisa loh gitu. Jadi kan deforestasi itu terjadi di mana-mana. Betul. Orang-orang kan selalu berpikir bikin hutan teh wah ratusan hektar, ribuan Iya. hektar. Enggak. Ternyata di kota juga bisa. Itu dari sudut alam, dari sudut keadilan. Sekarang gini ya, kota Bandung contohnya. Makanannya dari luar. 92%. 92%. Artinya apa? Sombong amat orang Bandung. Berarti kita masih ketergantungan sama daerah. Sangat. Nah, oleh itu, ayo kita tanam yuk. Nah, saya ajakin nih anak-anak SD, yuk kita tanemin tanaman pangan gitu. Nah, dari biodiversity-nya dapat, yang nanam pun punya harapan. Suatu ketika kalau berbuah, gue ikut nyobain. Oh, gitu. masih bisa panen. Masih bisa ikut panen gitu. Karena manusia itu untuk melakukan perubahan harus ada harapan kan? Kayak gitu. Karena harus ada kayak take and give-nya. Iya, Ini kalau gue melakukan ini, bener. dapat apa ya? Gitu. Bener. Orang masih Oke. take and give gitu ya. Jadi pohon yang banyak itu selain ada buah-buahan, dia juga menjaga air. Daunnya nampung kan, masuk ke si badannya, disimpan di akar. Jadi mengurangi banjir juga. Nah, air yang dilanjutin ke sungai itu juga udah bagus. Nah, itu yang kita sampaikan ke anak-anak. Nah, karena mereka bukan cuman katanya lihat di buku, tapi langsung ngelihat, oh iya, Langsung dipraktekin ada, ya. ayo kita nanam ini gitu. Kan mereka nanya, Bu, kenapa nanam yang ini? Kenapa yang itu? Kenapa yang itu? Kita jelasin semuanya, sebab akibatnya gitu. Berarti ini teh awal mulanya dulu, karena saya waktu zaman SD sempet nih ada tugas bawa tanaman buat ke sekolah. Ini berkaitan dengan itu nggak sih Bu dulu? Nah, Bu Ewa cerita kita mulainya workshop ya. Ya, jadi anak-anak itu disuruh membawa tanaman. Mereka itu tidak tahu tanaman itu harus pakai apa, media apa yang bagus. Jadi mereka pakai pasir yang sembarangan. Oh. Nanam asal menanam dan dikasihin. Ya, awalnya Tidak begitu. tidak ada apa ya Bu yang bolong-bolongan itu yang tidak ada itu. Jadi anak-anak tuh udah paham menanam itu harus seperti apa. Nah, ada ibu waktu itu datang, Bukan cuma saya kali. ya, sekolah the ya. gang. membawa itu ya bagian-bagian pupuk. Saya juga kaget nih, langsung diaduk-aduk nih, ini medianya seperti ini harus seperti ini, dan akhirnya anak-anak itu paham harus ada apa saja di dalam media tanaman itu. Nah, mereka menanam sendiri, mereka menyimpan tanamannya, lalu sudah 2 minggu ya, udah 2 minggu dikasih ke sekolah, dan mereka membuat laporan. Nah, selain itu juga mereka itu punya cerita. Oh. Jadi kalau ke orang tua itu punya cerita, saya udah menanam ini, jadi tidak verbalisme gitu. Oh, dia Jadi udah ya masih lihat nyata bukti. nih ya, penyerbukan tuh seperti ini, lihat tanamannya, lihat tanaman apa yang di hutan itu kan banyak jenisnya. Oh iya, jenis tanaman itu ada akar yang serabut, akar tunggal. Mereka itu udah langsung Akhirnya langsung melihat ya. Ya. Kalau dulu kan kita cuma lihat di buku Ya, aja ya, ya, monokotil, ya, dikotil, ya. dan itu Nyoba ini pegang. Akhirnya pegang, betul pegang. Reaksi anak-anaknya gimana nih Bu untuk pertama kali ya ketika mengenai program ini, mereka merasakan langsung. Terus tuh pertanyaan anak belum tahu ya Karena belum apa tahu. itu, mungkin nggak pernah menanam sebelumnya. Nah, ketika menanam itu aneh gitu, ada perasaan aneh, dan akhirnya mereka itu, Bu, kapan menanam lagi gitu. Oh, akhirnya dari mereka sendiri ya. Nah, setelah ada tanaman di sana, mereka tuh bertanggung jawab untuk menyiram. Menyelihara. Jadi, Bu, udah kering hutannya,
mau disiram gitu. Jadi akhirnya mereka punya kesadaran sendiri, Iya, akhirnya merawat ya. tidak usah disuruh juga mereka sudah membawa selang sendiri langsung menyiram. Tapi kalau dari peran sekolah sendiri gimana nih? Apakah mendukung atau ada pihak-pihak tertentu? Pertamanya mungkin karena hutan ini berupa tanaman yang padat, jadi mereka itu berpendapat ini tanamannya Akar-akar. dempetan Rapat banget gitu gitu. ya. Nanti ini merusak bangunan tidak gitu. Nah, Itu setelah itu kita jelaskan ya bagaimana proses Miyawaki itu dan bagaimana ibu yang menjelaskan dan akhirnya kita membuat workshop untuk menjelaskan kepada setiap warga sekolah bahwa tanaman itu yang merusak tanaman itu yang merusak bangunan itu yang seperti apa. Mungkin nanti kita akan kalau udah ke bangunan kita akan memotongnya gitu akar yang merusaknya. Jadi memang mereka punya misi-misi tertentu ya anak-anak ini ya. Waktu dengan sekolah ini pertama kita workshopin anak-anak ngeh gitu kan. Kenapa? Karena kita mau ajak nanam di sempadan sungai, ya kan? Waktu nanam sempadan sungai itu kan bareng sama anak-anak SMP juga. Pada saat kita di sempadan sungai itu kita juga bareng-bareng ngelihat ada binatang, ada apa, ada segala macam. Dan setiap kan itu 4 kali berturut-turut per bulan. 1, 2, 3, 4. Nah yang kelimanya itu selebrasi karena udah tumbuh. Hutannya udah kelihatan gitu kan. Nah, tapi mereka, binatangnya jadi banyak sekarang, kupu-kupunya jadi banyak, ada kubang, ada segala macam. Oke, kita selebrasi. Nah, selebrasinya itu anak-anak bikin topeng biodiversity. Oh, ada topeng biodiversity. Mereka bikin, kita workshopin di sekolah pakai bahan daur ulang. Jadi memang ikatan pengetahuan anak, pengalaman anak itu harus kita benar-benar cekokin supaya mereka ngeh. Nggak boleh nyampah itu bisa jadi input dan sebagainya gitu. Mereka senang banget Ibu ya. Ada yang bikin topeng monyet, topeng harimau, topeng beruang segala macam. Jadi mereka belajar tentang biodiversity dan mereka memposisikan diri I'm part of ini gitu, perubahan gitu. Jadi dari sisi kreatifnya juga diuji gitu ya, diberikan mendekatkan diri edukasi ke alam, juga, diberikan ke alamnya. Iya. Tapi pasti ketemu tantangan dong Bu. Ada kendala-kendala Pasti untuk menerapkan si pasti program ini kan ya. ini ya kalau saya cerita ya yang di lapangan yang di tepi sungai Cipamongkolan itu kan ruang publik. Nah, Mitra kami adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Kalau zaman dulu mah orangnya Dinas PU lah kasarnya gitu kan ya. Ini tugasnya itu adalah mengurus sempadan sungai. Itu sempadannya lumayan gede. Di sini dan di sebelah sana gitu ya. Sebenarnya sungai ini ada di dalam tanggung jawab nasional. Meyakinkan teman-teman di nasional bahwa itu kita lakukan itu aja itu udah susah. Tapi kalau karena sumbernya dari kita semua, silakan deh yang penting bagus gitu. Yang penting benar, secara saintifik benar dan dieksekusi dengan benar. Tapi waktu kita membutuhkan untuk yang lanjut kan harus satu ekosistem ya. Oh harus kolaborasi juga ya. Nggak ada dananya, dipotong gitu. Itulah. Itu saat klasik itu lah, ya. klasik lah gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, kita pindah ke tempat air yang lebih memungkinkan. Nggak ada masalah gitu. Kalau dari pihak kami, dari Tunas Nusa, kita kan voluntary base. Kadang-kadang kalau kita mulai aktivitas, orangnya cukup nih, udah kita rencanain. Tapi kan, semangat nih SD ini, SMP ini semangat, SMA ini semangat, dinas itu semangat. Kita kehabisan tenaga gitu. Kadang-kadang open recruitment, kadang-kadang ngerem gitu. Ya gitu. Memang disesuaikan lah ya. Iyalah. Tapi berarti memang ini kan kerjasamanya nggak cuman tadi dari dinas, dari Tunas juga, kemudian dari sekolah, bahkan termasuk sama NGO ya. Iya. Tapi kenapa sih kolaborasi ini penting semuanya harus terlibat? Masalah kota itu masalah yang paling rumit. Dan saat ini kota ini macam-macam hal jadi persoalan. 1, perubahan iklim. Hujannya kayak tumpah gede gitu. Betul, bahkan Bandung kemarin sempat ada berita ada banjir ya. Banget. Bali banjir, Jakarta banjir. Oke. Tapi kalau lagi kering banget. Kalau panas banget. Nah, itu yang akan lebih dulu merasakan orang kota. Kalau di sekolah ya, saya tuh kadang-kadang terkagum-kagum sama ibu bapak guru. Udah panas, nggak ada pohon, ibu ya. Udah begitu anaknya recet gitu, bisa tahan. Makanya kita dahulukan, bikin di sekolah-sekolah yuk kebun gitu. Biar anak-anaknya ada energi untuk keluar dan agak tune down gitu. Dan iklim mikronya membaik gitu. Dan mereka tuh juga bisa melihat ini beragam-ragam. Kenapa sih kok beragam-ragam tanaman itu menjadi penting? Karena buat anak-anak menerima orang
teman yang berbeda itu penting. Dan Beragam hutan tadi. mikro biodiversity itu memberikan contoh nyata. Dia tanaman aja akur, kenapa kita nggak akur gitu. Gitu. Berarti itu salah satu ya kenapa sih kolaborasi ini penting. Iya. Tapi contoh paling sukses Bu dari hasil kolaborasi ini? Dengan ini udah 2 tahun ya. Dengan SMP mana 51 juga 2 tahun. Bukan hanya soal urban biodiversity, kita membantu mereka untuk memperkenalkan profesi. Kemudian mereka juga membantu kita membuat tarian burung belekok. Jadi mereka adalah jurkam untuk pelestarian burung belekok. Berarti kan budaya juga ada di situ Dan ya. itu dari daur ulang sampah. Semuanya juga. berawal dari daur ulang sampah. Semua urusan runtah lah. Karena menurut saya perubahan perilaku kita dan bagaimana kita concern terhadap sampah itu nggak bisa selesai, nggak bisa proses. Diperlihatkan sisi-sisi yang menyenangkan ya Bu ya. Iya. Kemudian diperlihatkan juga bahwa bekerja sama itu jauh lebih ringan dibanding kerja sendiri. Kalau kerja sendiri capek ya. Iya, bosen lagi. Iya, kalau seberat-beratnya pekerjaan, kalau dikerjakan sendiri tuh lebih berat, lebih ringan kalau nggak dikerjain. Jangan dong. Tak boleh, tak boleh. Nggak itu, boleh tak ya? boleh, tak boleh. Tapi berarti kan si kolaborasi ini memang begitu penting ya untuk keberhasilan Iya. sebuah program. Ini memastikan kolaborasi ini akan jalan terus ini gimana nih Bu? Sebenarnya gini ya, kami kan Tunas Nusa mendapatkan dukungan dari Yayasan ke Hati. Bulan Juli 2025 sampai Juni 2026. Menurut saya nomor 1, kami ini dijaga oleh Yayasan ke Hati. Supaya konsisten dan persisten dengan keputusan dan Karena proposal. paling sulit tuh konsistensi Iya. ya. Betul ya? Saya jagain Ibu Emma. Bu, katanya janji. Oke, itu. Kolaborasi itu ya. Oke. Terus waktu kita berhasil, asik ya kita berhasil sama-sama, happy-nya bareng-bareng gitu. Terus yang kedua, kita itu kan kayak Bu Emma punya teman-teman, pergaulannya urusan pendidikan, forum guru, apa segala macam. Kami punya teman-teman, Kehati punya teman-teman, Dinas Sumber Daya Air itu punya teman-teman, Dinas Lingkungan Hidup punya teman-teman. Karena kita gandeng tangan, oh itu temennya si itu ya, lebih gede lagi. Akan banyak lebih banyak lagi. Ya, yang jadi jalan kalau yang positif itu cepat berkembang. Dan dengan bergandeng tangan juga kita hati-hati, karena yang negatif pun juga cepat Cepat juga ya nyebarnya. berita. Gibahnya luar biasa gitu. Dan memang dari dinas juga Bu ya, sekolah itu harus bekerja sama dengan memang harus pihak kerja sama. lain. Itu penilaian sekolah itu ada di mana kerjasama dengan pihak lainnya. Itu pada penilaian setiap tahunnya itu diperlihatkan. Jadi kita itu memang wajib bekerja sama dengan pihak yang lain supaya sekolahnya lebih berkembang lagi. Nah, kita kan lebih tahu nih, jadi tahu gitu. Oh, harus seperti ini, menanam itu seperti ini. Jadi teknik-teknik itu tidak bisa dikerjakan oleh guru sendiri, tetapi harus tetap berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman gitu. Nah, ini juga menarik ya, kita cerita kolaborasi. Kadang-kadang kan kita ada capeknya ya, Iya. ada bosannya, ada tantangan internalnya. Nah, kasusnya itu adalah kami, suatu contoh lah ya, ada satu mitra yang memang sedang bermasalah gitu. Kita datang tetap tidak menyelesaikan masalah. Kita jinjing dong mitra kami orang asing. Orang dari Ajakin dari luar Oh, negeri. Masa orang luar negeri aja peduli ya oh, gitu. begitu itu langsung jebret langsung. Mari langsung lanjutkan. Lagi gitu. semangat lagi. Nah, tapi kan juga sekarang kita itu sisi positifnya. Tapi kan kenapa sih mesti pakai ada bule gitu kan ya? Tapi si bule ini juga mendapatkan benefit loh dari kerjasama ini gitu ya. Contoh nih dengan Bu Emma, kita kan kerjasama dengan Profesor Dominic dari Swiss Dari ya, Swiss. Coaflux nama NGO-nya, tapi dia juga di University Zurich ya. Ayo, aku bilang bantuin dong kerjasama sama Bu Emma. Oke, ngapain? Dia itu sangat berminat dengan knowledge creation by art gitu. Gimana? Urusan sampah, aku bilang. Urusan sampah. Gimana nih? Jadi ini rencana untuk 2026 nih. Mari kita ajak anak-anak itu sadar tentang sampah, hasilnya dia, dan bertanggung jawab menyelesaikan itu. sampahnya. Betul, gitu. Nah, caranya Bu Dominik, aku juga sampai diingetin, don't too fast gitu kan. Sampahnya dibuka dulu katanya, terus disuruh gambar. Digambar sampah. Digambar Sampah sendiri berarti ya. Sampah sendiri digambar. Saya bilang, kenapa?
kamu kan bukan guru. Emang sih Profesor Rumeli kita merayap dari guru SD gitu kan ya. Anak-anak ini dengan menggambar sampahnya, dia jadi sadar apa yang dia lakukan dan apa yang dia putuskan. Itu poinnya. Oke, aku bilang. Abis itu gimana? Baru katanya kita dorong. Kenapa harus milah? Jadi memang pengalaman kita dengan SD 69, kemudian dengan SMP 51, kemudian dengan teman-teman dari DSD-ABM dan kemudian juga mitra kami dari luar segala macam, kita tahu bahwa upaya untuk merubah perilaku, upaya menggunakan hasil riset untuk mensupport pendidikan itu bisa. Yang kedua, bahwa itu juga memang memperkaya kecepatan anak menerima masukan-masukan bukan hanya secara teori. Begitu. Tapi langsung dipraktekin langsung ya? dipraktekkan begitu. Nah, tadi kan Teteh tanya, masalahnya apa? Masalahnya di mana? Masalahnya kan gini, proses ini kan berlangsung dalam satu ekosistem yang utuh ya Bu ya. Tidak semua komponen dari ekosistem itu selalu mendukung atau mendukung tepat pada waktunya begitu. Jadi memang kami merasa Tunas Nusa itu fungsinya adalah untuk menyambungkan gitu. Jadi perekat kayak lemnya gitu ya Bu ya? Iya. Dan kami juga sadar bahwa riset tentang kota yang dilakukan oleh Tunas Nusa itu menjadi dasar bagaimana kita membangun seluruh ekosistem tadi gitu. Pasti ada awal mulanya kenapa Ibu tertarik, itu triggernya. Saya 29 tahun di pegawai negeri. Saya bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum. Sistem pemerintahan nasional ini kan membagi habis semua pekerjaan di dalam organisasi-organisasi spesifik. Jadi lu di situ, lu kerja di situ, gitu. Padahal secara faktual persoalan perkotaan itu sangat kompleks, nggak bisa dipisah-pisah begitu. Semuanya gitu. saling keterkaitan. Gitu ya. Jadi sampai pada satu titik enough is enough, saya pensiun dini, saya geser tuh ke Tunas Nusa. Tadinya Tunas Nusa itu lembaga pendidikan. Tadinya, tapi ternyata dari 97. Ternyata setelah 11 tahun berjalan, ternyata juga kita susah untuk berinovasi karena kita tidak melakukan riset. Kami jadi sadar, oke, lebih baik kita riset aja. Akhirnya ke riset dulu. Jadi emang terus aktifnya riset, kemudian fasilitasi, kemudian aksi. Dan kami sangat sadar bahwa kami tidak mungkin bekerja sendiri. Kami adalah hanya bagian kecil dari satu ekosistem besar. Kami bisa berjalan karena kami bergandeng tangan gitu. Kenapa Bandung, Bu? Kan apakah Ibu melihat kondisi ekologis Bandung? Kita pasti cinta itu kenapa sama Bandung? Iya. Satu, riset Tunas Nusa itu ada 8 kota di Indonesia. Medan, Jatinegara, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Manado, dan Balikpapan. Gitu ya. Tapi kan kami domainnya di Bandung. Oh, jadi akhirnya Bandung dulu nih kita mulai awalnya. Kalau yang awal-awal, yang baru-baru, yang baru mulai, yang baru nyoba segala macam, itu ya Bandung lah. Bandung. Lebih efisien, lebih efektif gitu. Walaupun mitra atau anggota Tunas Nusa ada di mana-mana dan kami bekerja dari mana-mana. Dari mana-mana sebetulnya ya. Jadi di sini ini adalah dapurnya Tunas Nusa. Yang base-nya sekarang yang kita bekerja full itu berempat. Oh. Tapi yang ada yang lagi sekolah, ada yang lagi jadi TKW, ada yang itu macam-macam di mana-mana begitu. Dan mitra kami banyak banget ya. Secara kondisi ekologis Bandung ini cocok dengan program-program Tunas Nusa ya, mulai tadi Rewild the City. Nah, tadi kan aku oke. Ini menarik banget. Karena apa? Bandung ini pas untuk laboratorium hidup. Oh. Memang dia punya keunikan, punya persoalan-persoalan yang sangat mendesak. Kalau kita lihat sistem kota di Indonesia, nomor 1 Jakarta dong. Dari gedenya, dari fungsinya, dari duit beredar segala macam nomor 1. Jakarta. Yang layer kedua Surabaya itu layer kedua. Kenapa? Karena dia melayani seluruh distribusi ke Indonesia Timur. Industri alat berat adanya di sana. Dari sana. Gitu ya. Jadi Surabaya tuh bahkan dulu sebelum Hindia Belanda menetapkan Batavia sebagai the first port, itu diindikasikan Surabaya pelabuhan terbesar di Nusantara gitu ya. Oke. Jadi second layer Surabaya. Iya enggak gitu. Kenapa? Karena ada satu momen di mana Bandung ditetapkan oleh Hindia Belanda sebagai calon ibu kota.
tadinya dulunya ya. Betul. Makanya kan banyak lembaga riset di sini. Di sini. Banyak perguruan tinggi di sini, banyak kantor-kantor pusat organisasi pemerintahan di sini. Itu sebabnya dia menjadi sangat ideal sebagai laboratorium hidup. Banyak mitra, banyak kasus, banyak persoalan gitu. Jadi Jakarta, kemudian Surabaya dan Bandung gitu ya, dengan fungsi yang berbeda. Ini think tank, yang ini distributor. Tapi ada juga in between, ada Makassar, Masih ada kota-kota Medan, lain ya. gitu 8 kan ya. kota tadi ya. Ada Jogja, industri pariwisata gitu, kayak gitu-gitulah. Jadi in between gitulah. Nah, tadi kan ngomongin riset ya Bu, bahwa 92% kita ketergantungan dari daerah lain untuk pangan. Betul. Ada fakta lain lagi nggak, Bu? Oke, jadi waktu kita kan dari 2012 tuh, Iya. jadi pokoknya begitu keluar tuh dari PU langsung wah gitu kan, Langsung digeder semangat. aja gitu ya, semangat, nggak tahu masalahnya banyak. Udah gitu temuannya untuk Bandung, Bandung itu ada 2 isu kritis, satu Yang pangan, yang satu air. Air, padahal kan Bandung cai semua ya, Iya. air kan gitu. Kenapa air? Tadi ya, dia kan ada bentukan mangkok itu kan, terkurung di situ. Tadinya danau purba dan sebagainya gitu ya. Tanahnya juga udah jenuh gitu, macam-macam lah ya faktor ya. Tapi secara faktual data, tahun 2024 neraca air di Kota Bandung itu sudah negatif. Kurang Artinya berarti. jumlah air yang tersedia dibandingkan dengan jumlah air yang dibutuhkan itu negatif. Itu gitu negatif. Ya. Itu baru cerita kualitas. Belum kuantitas. Kuantitas, belum bicara Belum kualitas. kualitas. Kalau cerita air ada 3, kualitas, kuantitas, dan daya rusak. Daya rusak itu apa? Air kalau berlebih atau datang pada tempat bukan pada tempatnya, dia jadi banjir kan? Itu daya rusak. Air berpolusi masuk ke Itu dalam tanah, daya rusak juga. daya rusak gitu. Jadi dia itu karya medium transportasi. Yang dibawa barang bagus jadi bagus, yang dibawa sampah ya Dia jadi sampah. masalah. Nanti mungkin dong ya lama-lama kalau memang si program Miyawaki ini berhasil, kita bisa panen dong lama-lama. Sendiri. Bukan lama-lama. Jadi kita punya contoh nih, satu RW yang kita dekemin gitu ya, 5 tahun udah tuh di Rancaikek Wetan. Tahun pertama kita panen 480. Itu yang Cipol Arena itu bukan? Bukan. Beda lagi. Itu wilayah, itu kota, ini kabupaten, Ini ada kabupaten. lagi. 480-an kilo. Tahun kedua 600-an sekian kilo. Tahun ketiga yang adalah tahun kemarin 1098 kilo. Tahun ini kita target 1.300, kayaknya lewat deh, lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Dan kita yang tadinya kebun kita itu hanya khusus 1 untuk penjagaan stunting, Ibu udah ke sana ya? Udah. Dan oke banget kan? Oke banget. Nah, ini sudah kita cloning jadi 4. Ada yang baru. Sekarang kita lagi proses cloning lagi 4 atau 7 gitu. Dan itu dibantu kabupaten ya. Kadang-kadang pemerintah kalau emang hubungan kita cukup baik, kita juga terbuka, ya mengikuti jadwalnya mereka, mereka bantu gitu. Jadi nggak semuanya jelek ya. Banyak juga yang Banyak baik kok. juga, gitu. Jadi sebenarnya emang oknum aja lah ya. Proses lah ya. Proses ya, Kita proses. semua berubah. Ada yang cepat Iya. berubah dengan sesuai kebutuhan, ada yang lelet, ada yang butuh dukungan dari pinggir, dari kanan, dari kiri gitu. Tadi kalau menyinggung mengenai Cipol Arena 3, apa sih yang unik dari Cipol Arena 3 ini, Bu? Jadi Cipol Arena 3 ini adalah sempadan sungai. Ya, tadinya itu kawasan kumuh. Oh, tadinya kumuh. Banyak bangunan-bangunan bedeng gitulah, Iya. kayak gitulah. Kemudian dibereskan oleh program Citarum Harum. Ya, militer yang gabung untuk memperbaiki kondisi Citarum kan. Nah, setelah kosong, kalau dibiarin ntar datang lagi dong. Iya. Nah, Dinas SDABM tuh, ayo Bu, kita tata menjadi RTH. Tapi RTH-nya yang berfungsi untuk, jadi kan kalau orang biasa nyebutnya sempadan sungai. Kalau secara teknis disebutnya riparian. Riparian itu adalah wilayah sempadan sungai yang fungsinya menaturalisasi. Jadi air yang masuk ke sungai dibenerin sama si ruang itu. Air yang dari sungai masuk ke sini juga dibenerin. Yang benerin siapa? Tanaman. Ya kayak filternya gitu. Betul. Makin beragam tanamannya makin bagus. Nah, kita tambahin tuh beragam tanamannya, tapi bisa dimakan supaya bisa harapan. Kemudian si ruang ini teh udah ngasih makanan, memfiltrasi, juga menjadi ruang edukasi gitu. Jadi semua serba lengkap ya. Betul, dan efisien. Jangan lupa persoalan kota adalah keterbatasan ruang.
Berarti makanya tadi si konsep Miyawaki ini cocok buat diterapkan di Betul, perkotaan. betul. Nah, kita mengambil konsep Miyawaki dalam rangka upaya kita merestorasi. Makanya kan judul programnya Rewilding the Rewilding City. tadi, Jadi rewilding the wildnya city. bukan liar ajurut-ajurutan, bukan ya. Wildnya dalam artian Memulihkan ekosistem original. Impossible, tetapi kita mendekati ke sana. Ya, jadi kita mencari tanaman-tanaman lokal, mendorong tumbuhnya binatang-binatang lokal. Contoh, ya, blekok ya Bu ya. Ya. Nah, kita juga Blekok, burung kerjasama- blekok tadi ya. Burung blekok atau kalau bahasa Indonesia burung bangau atau bahasa Inggrisnya burung heron itu adalah burung air. Itu tuh Sekarang natif Bandung natifnya banget. Bandung. Karena kan lu danau kan. Nah, karena manusia kebanyakan itu didorong-dorong kejepit cuman tinggal satu sarang. Tinggal satu itu antara satu kawasan pengembang besar dan ada kampung namanya Kampung Blekok Ranca Bayawak gitu. Pas kita lihat sana, kasihan banget, nggak tega ya, nggak tega banget. Yuk kita bikin koridor gitu. Nah terakhir kita tuh bikin nanem ya di Ranca Bolang. Jadi ada satu kolam retensi punya pemerintah kota, ada sumur imbuhan teh tempat masukin air ke lapisan aquifer yang tidak bisa tembus air gitu ya, biar nampung di dalam gitu. Nah ini kita tambah dengan urban biodiversity-nya. Kita tambahin tanaman-tanaman, kita undang binatang-binatang. Undangnya gimana? Nggak pakai surat ya. Kita tiru sarangnya kayak apa. Ada pohon apa aja, ada binatang apa aja yang bisa kita masukin. Ikannya ikan apa kita masukin gitu. Ini sebenarnya salah satu peran penting manusia ada di bumi ini ya. Iyalah, daripada ntar diusir. Ada pohon bambu apa itu Bu yang buat mengundang burung blekok? Nah, jadi blekok itu sebetulnya bambunya bisa macam-macam. Sebetulnya harus Sebetulnya nggak usah mau spesifik. Justru makin macam makin baik. Jadi yang si blekok butuhkan, ini bukan kata aku ya. Ada mahasiswa yang bikin tugas akhirnya itu. Dia ini bambu, biar ketemu. Karena dia bersarang di atasnya. Oh, jadi kayak ya begini ya. Kan dia harus makan. Di bawahnya dia butuh air, tapi airnya nggak mau ngalir, pengennya gembeng-gembeng cetek gitu. Jadi di Ranca Bolang itu kita Dibuatlah bikin kolam, habis itu bambu-bambu, ada satu lagi, ada tanaman kecil-kecil supaya dia bisa nongkrong. Dia anak nongkrong ternyata. Ternyata. Nongkrong di sini bersarang, nongkrong di sini cari makanan. Cocok memang dia tinggal di Bandung, anak nongkrong ya. Jadi tidak usah bambu tertentu gitu Bu. Nggak usah. Makanya kan kita kemarin tanamnya bambu pring ada, pring hijau, pring kuning, bambu petung ada, bambu hijau biasa ada, bambu tali ada, macam-macam bambunya gitu. Selain bambu-bambu itu juga kita ada hanjuang ya, ada puring, ada macam-macam lah ya. Jadi memang kalau kota selalu punya persoalan biodiversity itu macam-macam. Manusia itu kegayaan gitu ya. Mengundanglah banyak tanaman-tanaman yang cantik-cantik tapi invasif sebenarnya. Jadi tanaman lokalnya bermasalah. Akhirnya. Itu kayak gitu. Memang Bandung tuh orangnya kreatif, tapi yang tidak-tidak itu gitu. Nah, jadi kita harus pelajari lagi ya. Tanaman natifnya apa? Kita coba datangkan kapundung. Tahu nggak? Aku taunya ini sungai Cikapundung. Cikapundung itu dia Ternyata sungai ada yang pinggirnya banyaknya kapundung. kapundung. Ada pohonnya. Gitu. Ada pohonnya. Menteng. Gitu. Buah menteng. Waktu SD suka beli. Itu kapundung. Leres. Ada ngambek nggak? Terus ada apa lagi? Lampeni. Gandaria. Itu banyak. Terus macam-macam bunga-bungaan juga yang spesifik. Jadi memang ancaman terhadap biodiversity itu yang satu adalah memang alam yang berubah, yang penuh polusi, makanya sampah harus kita perhatikan. Yang kedua, kreativitas tak terbatas dari manusia. Itu juga hati-hati. Jadi kalau mau nanam apa-apa, di riset cek dulu dulu ya, invasif atau tidak enggak. gitu. Gitu. Berarti Bu, pesen buat kita semua nih gitu mengenai urban biodiversity ini, kira-kira apa yang pengen Ibu sampaikan? Pokoknya mah tiada hari tanpa menanam. Tiada hari tanpa menanam kebaikan boleh dong. Menanam pepohonan gitu ya, dan bermacam-macam. Kenapa? Keragaman tanaman akan mengundang keragaman binatang. Bukan hanya yang ada di atas tanah, tapi juga di bawah. Yang di bawah. Karena di bawah juga banyak suka arisan.
Gitu. Jasad-jasad renik mikroba teh arisan. Arisan di Mari bawah. kita memulihkan lahan ini gitu. Nah, kita teh mendorong arisan gitu. Gitu. Dengan menanam dimanapun. Dan nggak usah punya kebun lah ratusan hektar, nggak usah. 12 meter persegi aja bisa bikin hutan. Sudah. Jadi siapapun kelurahan, sekolah yang mau bikin hutan mikro, ayo. Dan kita, Bandung itu kan hutan, leuweung, talun, baladahan mikro. Talun itu adalah hutan yang kompak, baladahan itu untuk bisa dikonsumsi, mikro mah kecil gitu. Bahasa Kalau Sunda. dari Ibu Emma, Mungkin untuk anak-anak yang sekolah-sekolah ya yang tidak yang mengabaikan adanya tanaman atau hutan, mungkin bisa dimulai dari sekarang gitu. Jadi sekolah itu tidak gersang, tetapi dengan penuh dengan pohon gitu ya, dengan penghijauan yang bagus di sekolahnya, dan juga pembiasaan anak-anaknya yang semakin terbiasa untuk menyayangi tanaman, menyayangi alam gitu, selain untuk udara bersih juga gitu. Ya banyak kan yang sekarang yang belum menerapkan sekolah, yang sekarang itu sekolah adiwiyata ya. Adiwiyata itu untuk tanaman berbudaya berlingkungan gitu. Itu termasuk ke pilah sampah, ke menerapkan budaya menanam pohon. Nah itu mungkin kita juga harus mengajak ya mereka untuk berpartisipasi untuk anak-anak bangsa gitu. gitu mulai dari gerakan kecil ya. Berarti Gerakan buat kecil. kita nih, apalagi buat para penonton podcast Bumi Cuman Satu, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menanam. Nanam Ya. aja. Nanam aja dulu ya. Selain Nanam pohon, kebaikan ya. nanam Nanam kebaikan. pohon. Dan kalau mau nebang pohon hati-hati ya. Nah. Kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan. Mau dipindah, dipindahkan. Dipindahkan itu lebih baik ya. Bisa, janganlah. Kalau mau bikin rumah, mau pohon aja. Kalau udah punya pohon. Pertanyaannya, di mana rumahnya udah punya tanah? Jangan kemana-mana, makanya karena bumi cuma satu, harus kita rawat, harus kita jaga dan juga pelihara. Plus satu lagi, like, comment, dan subscribe di podcast Bumi Cuma Satu.